Halo, balik lagi bersama Okai, obrolan dari Kelvin, Agus, Yopi. Hore, seneng banget. Yes. Akhirnya kita punya tempat rekaman lagi. Betul. Akhirnya kita bisa ngerekam secara proper lagi, Betul. nggak melalui via video conference atau melalui kita di mobil. Nggak ngabisin kuota lagi. Ngabisin kuota lagi, betul sekali. Jadi, wah ini udah keberapa ya? Udah bulan keberapa ya? Udah lama banget kayaknya kita PSBB Yes. di Indonesia, di Jakarta. Jadi sekarang tuh makin lama tuh makin berasa banget gak sih? Makin lama kayak orang-orang kan sekarang udah nggak kerja, bukan nggak kerja di rumah. Yeah. Terus ada beberapa yang kerja jadi selang-seling segala macam. Jadi ada yang gajinya dipotong kan dengar-dengar atau Betul. bahkan THR juga dipotong atau bahkan ada yang nggak dapat THR. Kita benar-benar nggak tahu nih. Ini gimana menurut Ada lo? yang nggak gajian. Oh iya. Dia siap kesempatan curhat dulu. Ini soal ada curcol gitu soalnya. Harus dipikirin dong gua. Lo. Jadi ini gimana ya maksudnya? Ini kan situasi sebenarnya kita bilang secara ekonomi serius dikit ya. Secara Penting ekonomi juga, ini kurang enak gitu, kurang mendukung gitu. Betul. Jadi kalau menurut lo orang nih, gimana nih pandangan lo orang dalam kondisi yang ekonominya sulit gini? Lu gimana sih cara lu manage supaya lu bisa memenuhi kehidupan sehari-hari? Karena biar gimana pun juga kan kalau kata orang mau kondisi apapun dapur harus tetap ngebul. Yes. Jadi gimana nih? Gue pengen tahu dari para senior dulu nih gimana caranya. Apalagi lu penasaran gak sih kok kalau dari business owner itu gimana? Silakan yang paling muda. Lo bisnis order dulu dong. Ya. Jadi gimana sih? Ada tips-tipsnya gak sih kok buat kalau misalnya lu manage gitu? Nggak ada sih, soalnya saat ini lagi butuh uang ya. Nggak, tapi kan ada Jujur sekali. Soalnya tapi ada fenomena yang menarik ya, itu kan di luar banyak yang jadi kelimpungan gara-gara kasus ini ya. Jadi kita banyak belajar justru ya. Ada yang karyawan swasta, Yes. gaji 80 juta ini viral sekali. Oh, Iya. gue tahu, gue denger. 2 bulan dirumahkan, sekarang rumah tangga berantakan karena nggak punya tabungan. Karena cicilannya. Iya, Pasti ada ya. cicilan, ada rumah 3M di kota. Wisata. Oh, I see. Gue juga baca tuh. Gue tahu, gue pernah denger. Ada satu lagi ya. Yang gajinya around 20 juta. Yes. Tapi kena potong 50%. Iya, jadi terus 10 juta. dia bilang dia termasuk orang susah katanya. Oh iya, mohon dibantu. Cicilan Ya. rumah 5 juta, cicilan mobil 4,5 juta. Kalau dia 10 juta orang susah, kita apa kabar? Tapi menarik ya jadinya, kayak gue juga mikir ke depannya dengan adanya fenomena ini, kalau beli barang apa-apa, cash atau cicil jadi pertimbangan juga loh. Kalau lagi lu punya duit, lu tipe orang yang mana nih? Kalau gue sih kalau punya duit gue pasti beli cash ya, karena biar nggak pusing. Tapi ada orang yang mendingan dicicil. Kalau gue tipenya juga itu lebih suka tipenya yang cash. Kalau gue ada duit, sebisa mungkin gue akan keluarin duit. Jadi gue berasa nggak punya utang sama sekali gitu. Yes. Betul. Jadi ini memang balik ke kita punya literasi keuangan tuh sudah rendah sekali di Indonesia. Betul. Literasi itu apa ya Pak? Iya, Literasi itu apa ya? Bahasa Kalau gua gua tahu tahu ya. yang buat sambel. itu terasi, terasi. Literasi serius banget. Melek keuangan Oke, kita rendah. Baik. Ya. Oh iya itu ya maksudnya ya. Kita itu. Gua juga Contohnya tahu. gua. Kalau gua kan Sampai belajar nanya ya. Aduh, gua nggak sempat belajar baik cucian. Jadi ada 2 hal gua bilang sekarang. Satu, yang udah terlanjur gimana? Dan yang kedua itu adalah ini kan hari ini satu kejadian. Gimana biar di kejadian berikutnya kalau sampai amit-amit ada lagi, kita nggak mengalami kesulitan seperti sekarang. Iya betul. Jadi Atau gimana? orang bisa mendapat pelajaran dari kasusnya orang ya, biar Betul. kita nggak kejadian juga gitu. Jadi ini buat yang pertama buat yang udah terlanjur. Oke, buat yang terlanjur contoh. Contoh Menarik. yang si karyawan 20 juta misalnya, atau Oke. si karyawan 80 juta. Sekarang masalah dia apa? Masalahnya Coba pikir, masalah dia kalau apa? menurut gua dia itu lifestyle-nya udah terlanjur gede. Betul. Ih, gila gua pinter banget lumayan. Gua literasi keuangannya tinggi, men. Iya. Eh, Jadi untuk mengatasi masalah ini, ya jalan keluarnya ada beberapa yang sangat-sangat sulit semuanya. Coba gimana? Tapi itu solusi ya. Tapi ini solusi. Yang pertama itu adalah lifestyle harus turun. Betul. Bukannya udah otomatis turun ya? Belum tentu. Kadang ada ya orang Si karyawan itu kan tetap bayar cicilan per bulan.
Oh, Iya kan? Gue mikirnya lifestyle dia nggak bisa keluar, nggak bisa beli Zara, Zere, Zoro. Tapi ada online shop, Pak. Ada online Oh shop, iya. Pak. Iya. Ada Zara online, Zere online, Zoro Iya, online. iya, iya. Yang pertama lifestyle harus turun di kondisi begini. Ketika pemasukan berkurang atau mulai terhenti, ya harus diturunin. Misalnya cicilan bisa nggak di restrukturisasi? Tahu nggak Tahu restrukturisasi? nggak? Iya, lu bahasa Nih, berat tuh. gua jelasin nih kok. Iya, silakan. Ulang. Iya, struktur Struktur berbelanja. Bukan. belanja ulang dong. Jadi harus diatur ulang kok. Bisa ya? Bisa. Jadi sekarang ini ya dari awal COVID ini mulai meluas efeknya, itu kita sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan keuangan yang memberikan keringanan. Ya cukup diajukan, jelaskan permasalahannya, saya terkena imbas dari COVID, tapi ada syarat dan ketentuan. Oh, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa Baru gua mau sembarangan. daftar untuk mau cicil baru. Cicil baru Nggak sih udah bisa. lupakan lah. Ingat turun kan Iya. lifestyle. Bukan persulit hidup. Apa tuh ini persyaratan yang paling? Yang paling itu harus menyertakan bahwa penghasilan dia tuh Oh, ada keterangan. terganggu atau terhenti karena efek COVID ini. Yes. Ya, dan pemerintah dan ini juga keluarkan list kok orang-orang yang bisa dapat relaksasi ini kok. Ya, terutama yang UKM. Yes. Tapi yang punya hutang. Kalau UKM dia kan Dia nggak punya utang. nggak punya hutang, malah Dia, hutangin orang dia banyak. bilang, gue bayar semua pakai cash. Gue justru mau cari utang, coy. Ada nggak bro? Kalau gue Yang kedua ya, lifestyle harus turun. Yang kedua itu adalah kalau bisa penghasilan ditambah. Oh, cari Cara- penghasilan baru ya. ya kalau mau juga orang mau dong kok pasti. Nah, tapi lihat sekarang ini dengan kondisi kepepet ini justru orang tuh banyak sekali yang jadi kreatif. Oh, gue tahu. Jualan online makanan. Jualan online makanan. Oh, Nah, iya, itu iya. yang paling ini. Di circle gue juga ada tuh yang baru mau buka tuh. Banyak banget. Melemah ya. Iya, melemah. Nanti ada. Ntar ada iklannya Iya, loh bentar Ada lagi. iklannya ya. Abis ini Abis ini mungkin kan ada iklan, ntar lagi dibuat. sekarang banyak waktu di rumah, apalagi yang work from home full, Iya. ya. Kan waktu perjalanan ke kantor dan pulang kantor itu udah 2-3 jam kalau di Jakarta. Ya kan, dipakai untuk memikirkan hal lain yang bisa dikerjakan. Menurut gue ini hal paling sulit. Karena dengan dia punya income segitu gede, pasti punya lifestyle dan gengsinya udah di level tertentu. Di level tertentu, ya dia bisa jual barangnya dengan di kalangan itu Iya. dengan level yang beda dari orang-orang yang lain juga dong sebenarnya. Dimanfaatkan semua yang ada. Tapi dia pasti. Yang penting jangan malu. Iya, itu dia makanya. Aduh, Ini yang paling masa susah. jualan sih Nah, sekarang. tapi permasalahannya ada lagi nih. Gimana kalau di masa begini bukannya kreatif untuk berjualan online, malah kreatif untuk beli online? Iya. Kalau gue sih beli makanan online Belanja terus ya. jadi banyak. Oh iya, justru itu peluang buat orang lain buat jadi jualan ke lu. Ya padahal gue juga harus nambah penghasilan maksudnya. Iya, kalau itu bertobat lah ya, susah ya. Justru gue dari zaman susah udah gengsi orangnya. Udah belagu. Oh. Jangan tunggu besar Betul. dari nggak punya apa-apa udah gengsi. Ya ini nggak akan celaka. Lagi susah aja. Kita susah aja sombong. Iya, kita sombong dari susah. Jangan pas kaya. Jadi sombong. ntar nggak kaget gitu, udah kaya Iya. udah sombongnya nggak Konsisten. kaget. Konsisten yang salah. Oke, itu jangan ditiru ya teman-teman. Kemudian ada lagi nggak yang ketiga? Yang ketiga, Yang ketiga ya harus mempersiapkan diri untuk menghindari terjadinya situasi ini. Oh, gue kira menghindari debt collector. Cara menghindari debt collector bisa viral. buat kalian. Ini gue kasih 3 tips akhir. Ya ini pernah teruji, ya terpercaya. Aktual. Aktual, Ini kayak tajam. berita di mana nih? Ya. Yang pertama itu, ya kalian ini yang orang bekerja, ya bisa tiba-tiba potong gaji dan PHK. Ya. Orang punya usaha besar sekali. Gue lihat ya ada temen gue nih, ya boleh kayak nggak? Udah boleh kali ya. Makan siang lobster di Dubai. Besoknya foto di mana lah? Pokoknya negara-negara yang Dubainya ya. ada di Instagram lu. Oh iya. Oh, Etiopi Novandi. Oh iya. Baik. Iya. Tapi Karena ada tiba-tiba yang terkena stalking imbas di COVID, Instagram. ya harus banting setir. Iya. Jualan sesuatu yang kita bahas di episode berikutnya. Oh iya, emang ada ya? Ada nanti yang di sini. Oh iya, Oh oke. iya. Baik. Jadi
siapapun kalian, berapapun penghasilan kalian itu harus punya yang namanya Dana cadangan. Dana cadangan. Gak sia-sia lu. Dana darurat. Ya? Dana darurat. Sama ya. Betul. Benar, gue lagi belajar itu sih. Ini sesuatu yang umum, semua orang rasanya pernah dengar di suatu tempat, jarang orang bikin. Benar. Betul. Lu harus bikin. Lu ada? Ada dong. Padahal sederhana sekali itu ya. Betul. Nah jadi itu harus dibikin. Berapa jumlahnya terserah. Yang penting harus ada. Tapi ya orang suka bilang ada patokannya. Kalau single, ya kenapa single ujungnya ke sini? Karena gue single. Kalau single, biasanya orang bilang cukup punya 3 sampai 6 kali penghasilan bulanan. Dalam? Minimal 3 kali. Oh. Ini simple. Dana darurat. Dana darurat. Istilahnya, kalau dia tiba-tiba kena PHK, dia bisa hidup 3 bulan tanpa Yes. menurunkan gaya hidup. Benar. Kalau menurunkan gaya hidup bisa hidup lebih panjang lagi. Benar. Kalau menurunkan Betul. berat badan? Menurunkan berat badan sambil menurunkan gaya hidup. Oh iya, seirama. Jadi nggak makan kan ya? Iya benar. Ya kalau yang udah berkeluarga ya harus diperhitungkan sesuai dengan Berarti jumlah 6 kali, tanggungannya. 6 kali dong ya kira-kira ya. 6 kali dari salary ya? 3 sampai 6 kali. Ya kalau memang penghasilannya Dia langsung- jarang dipakai ya 12 kali, langsung pusing. 24 kali juga boleh. Dia langsung pusing tuh mukanya. Iya. Kayaknya gue mendingan single dulu. Dan yang paling penting, dana darurat ini buat orang single jangan dianggap sama dengan tabungan buat kawin. Oh. Begitu dipakai kawin habis, kena PHK, habis juga pernikahannya. Ada uang angpau. Lu sih optimis selalu ya. Gue suka. Ini orang positif. Ini orang orang positif. negatif. Ada uang angpau. Coba tolong komentar di komen di bawah selama ini uang angpau itu nutup atau enggak untuk biaya pernikahan kalian. Ini bisa kita sharing tuh. Ntar bentar lagi gue kasih tahu ya uang bonus tuh apa enggak. Masih nombok dulu. Oh lu nombok ya? Iya. Oh. Makanya kalau sekarang mungkin nggak nombok. Lanjut. Oh iya oke. Yang Kita kedua. udah bahas dari topik. Yang kedua itu adalah selesaikan hutang. Oke. Hutang itu ada yang hutang yang positif, ada hutang yang negatif. Negatifnya ke gue ya. Kalau gue biasanya ada kaos kutang. Dia langsung bilang apa tuh? Oke, lanjut, yang kedua. Hutang positif ini Bukan adalah hutang itu semua hutang negatif. buat sesuatu yang satu yang bisa buat sesuatu yang produktif. Misalnya hutang modal kerja. Oh, kayak untuk diinvestasiin jadinya utangnya. Atau cicil mobil, tapi mobilnya emang harus dipakai Untuk atau dipakai buat operasional. Grab atau untuk operasional atau memang untuk sehari-hari sangat perlu. Itu Oke. utang yang boleh. Menarik. Oke. Ada utang yang jelek juga. Jeleknya nggak usah ke gue Oh bos. iya, setiap kali efeknya begitu, udah kelamaan ya ke sana. Ya, misalkan ya yang nggak boleh tuh satu, utang kartu kredit nggak dibayar lunas. Iya. Oke. Ya itu bunganya itu sangat-sangat tinggi sekali. Luar biasa. Iya. Utang di Ini serius banget itu. iya, terus serius ya. Iya, Iya gue jadi tegang tau nggak? Kayak kita yang ngutang. Iya terus. Mungkin ada perusahaan keuangan ya, utang di tempat-tempat yang bunga-bunganya tinggi-tinggi sekali. Oh, oke. Kan sekarang lagi banyak tuh kan. Bunganya tinggi. Bunganya tinggi-tinggi. Sampai yang terakhir ya, karena juga waktu biar nggak terlalu Yes. habis di Yes, ketawa-ketawa yang orang-orang nggak benefit apa-apa, Iya, itu betul. adalah asuransi. Asuransi itu jelek. Negatif. Enggak, bukan. Maksudnya ini udah topik ketiga. Oh, Asuransi iya. harus dimiliki supaya kita nggak terjebak dalam kondisi yang kesulitan keuangan. Oh, Bapak agen asuransi dari mana, Pak? Bukan. Bener. Tapi asuransi juga ada yang bagus, ada yang jelek. Gimana? Emang ada Asuransi jelek? yang bagus, Semua bilang itu bagus. adalah asuransi yang dibutuhkan. Oh iya. Ada asuransi yang nggak dibutuhkan. Saya kasih contoh ya. Mohon maaf untuk agen-agen asuransi di luar sana. Dan ya. agen-agen lain. Karena mungkin mereka juga nggak ngerti. Misalnya banyak sekali orang agen asuransi sekarang jualin asuransi untuk anak-anak. Ya, Kemudian. anak-anak diasuransikan jiwa. Ya. Oh, I see. Sedangkan asuransi itu, tujuan adanya asuransi itu apa? Asuransi itu ada supaya kalau ada orang yang diasuransikan meninggal dunia,
lalu dia punya penghasilan terhenti, keluarganya itu masih bisa melanjutkan kehidupan mereka. Itu harusnya poin Nah, jadi utama. harus yang harus asuransikan itu adalah breadwinner-nya, kepala keluarganya, ya, bukan Anak-anak. anak-anaknya dengan tujuan untuk supaya dapat angka di ilustrasi yang lebih bagus. Itu yang terjadi sekarang, tapi banyak sekali orang nggak ngerti. Prioritasnya kepala keluarga lah ya. Betul. Harusnya ya. Ya, tapi kita bicara lebih panjang untuk hal ini kapan-kapan. Yes. Tapi yang penting itu harus ada asuransi. Oke. Apalagi yang kejadian sekarang ini berkaitan sekali dengan kesehatan, Oh ya betul. Virus di Oh, mana-mana. iya iya. ya kan? Jadi Itu juga makin ramai jadinya. jadinya makin ramai. Betul. Ya, jadi itu sedikit hal-hal serius yang kita bahas. Boleh kembali ke hal-hal yang tidak serius lagi. Oke, jadi untuk kembali hal-hal yang tidak serius, jangan lupa saksikan. Karena waktu ternyata udah habis, Bos. Karena kita udah kelamaan ngomong yang terlalu serius, jadi kita kadang suka lupa waktu emang. Blank. Jadi yang penting tadi ada kesimpulannya, ada apa aja 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, Jadi untuk yang sudah dalam kondisi terjebak, ya mau nggak mau harus kerjakan 2 hal. Satu adalah turunkan gaya hidup. turunkan gaya Yes. hidup, 2 tambah penghasilan. 2 Cari usahakan penghasilan. tambah penghasilan. Sedangkan untuk kita bisa ke depannya terhindar dari hal itu, minimal ada 3 hal yang harus dilakukan. Tadi ya. Siapin dana cadangan, Dana Dana cadangan. selesaikan hutang-hutang, terutama hutang-hutang yang jelek, Oke. dan Milikilah Milikilah asuransi. asuransi. Oke, jadi buat teman-teman di sana itu adalah tips-tips dari kita supaya bisa menjaga mengelola keuangan di masa-masa yang sulit Yes, ini. penting banget, Jadi yes. kita benar-benar berharap semuanya bisa tetap hidup dengan baik-baik saja, normal-normal Benar, saja, benar. nggak kekurangan, Nggak apapun keganggu. juga. Nggak keganggu lah lifestyle-nya Yes. kalau bisa atau gimana pun juga, sampai nanti kita sudah terbebas dari masa corona ini. Oke, sampai sini dulu. Oke, sampai jumpa. Oke.